Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Fasya dari Prodi Manajemen dengan NIM 289223506. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi UAS Manajemen Sumber Daya Manusia tentang penilaian prestasi kerja dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno. Baik, kita masuk ke pengertian dari penilaian prestasi kerja. Merupakan alat manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu, sekaligus untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan kebutuhan sumber daya manusia pada periode yang sama. Masuk ke standar penilaian prestasi kerja. Dalam sebuah organisasi, penilaian prestasi kerja karyawan merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar prestasi kerja karyawan dan memotivasi kinerja karyawan dalam waktu tertentu. Penilaian prestasi kerja berguna sebagai alat ukur untuk menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas para karyawan. Kegiatan ini dapat cepat keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada pelaksanaan kerja mereka. Penilaian prestasi kerja karyawan menjadi dasar bagi keputusan-keputusan yang mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi kepegawaian lainnya. Penilaian prestasi kerja adalah sebagai salah satu fungsi manajemen yang berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sekaligus mengukur seobjektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang mengukur rencana. Kedua, ada metode penilaian prestasi. Terdapat beberapa metode penilaian pekerja dalam menilai prestasi kerja karyawan. Suatu perusahaan dapat menggunakan beberapa metode tergantung pada keadaan perusahaan tersebut. Menurut Handoko, metode penilaian prestasi kerja terbagi dalam dua metode, yaitu yang pertama, metode-metode penilaian berorientasi pada masa lalu terbagi menjadi beberapa, salah satunya ada skala rata-rata atau rating scale. Pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan oleh penilai terhadap prestasi kerja pegawai dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Yang kedua ada checklist. Metode penilaian ini dimaksudkan untuk mengurangi beban penilai. Penilai tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan. Kemudian ada metode peristiwa kritis, yaitu pada metode ini didasarkan pada catatan-catatan penilaian yang menggambarkan perilaku pegawai sangat baik atau sangat buruk dalam kaitannya dalam pelaksanaan kerja. Kemudian ada metode peninjauan lapangan. Pada metode ini, wakil ahli Departemen Personalia turun ke lapangan dan membantu para penyelia dalam menilai. Kemudian ada tes dan observasi prestasi kerja. Bila jumlah pekerjaan terbatas, penilaian prestasi kerja biasa didasarkan pada tes, pengetahuan, dan keterampilan. Agar berguna harus reliable dan valid. Kemudian ada metode evaluasi kelompok. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh penyedia atau atasan langsung. Metode ini berguna untuk mengambil keputusan untuk menaikkan upah, promosi, dan berbagai bentuk penghargaan organisasional karena dapat menghasilkan ranking pegawai dari yang terbaik dan yang terburuk. Kedua, itu ada metode-metode penilaian berorientasi pada masa depan. Metode penilaian berorientasi pada masa depan terdiri dari penilaian diri atau self-appraisal, yaitu teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasi adalah tujuan untuk melanjutkan pengembangan diri. Kedua, ada penilaian psikologis atau psychological appraisal, yaitu penilaian yang biasanya dilakukan oleh para psikolog, terutama untuk menilai potensi pegawai yang di waktu
waktu yang akan datang. Kemudian ada pendekatan manajemen by objektif atau MBO, yaitu pada pendekatan ini setiap pegawai dan penyelia secara bersama menetapkan tujuan-tujuan dan sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Kemudian ada teknik pusat penilaian, yaitu bentuk penilaian pegawai yang distandarisasikan di mana tergantung pada kinerja karyawan tersebut. Kemudian ada penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu faktor untuk mengembangkan suatu perusahaan secara efisien dan efektif. Bagi para pegawai, penilaian prestasi kerja tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, dan potensi yang ada. Penilaian prestasi kerja juga dapat memungkinkan para pegawai untuk mengetahui bagaimana prestasi kerja mereka dan sejauh mana hasil kinerja mereka dinilai oleh atasan. Hal ini akan dapat memotivasi mereka untuk kemajuan mereka di masa yang akan datang, guna untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan karirnya. Suatu perusahaan tentunya memiliki visi dan misi, namun terkadang muncul kendala yang membuat tidak tercapainya visi dan misi yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk mencegahnya, maka pihak perusahaan harus memberikan dorongan kepada pegawai untuk mencapai hasil kinerja dan prestasi kerja yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Berikut beberapa pendapatan yang dikemukakan oleh para ahli mengenai penilaian prestasi kerja. Next, ada pengertian penilaian prestasi kerja. Nah, menurut Sudarmayanti, penilaian prestasi kerja adalah proses melalui organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai. Lalu ada definisi lainnya, penilaian kerja atau performance appraisal merupakan salah satu tugas yang paling penting bagi setiap manajer. Manajer menilai prestasi seorang karyawan bawahan secara akurat dan menyampaikan hasil penilaian tersebut tanpa menimbulkan rasa kecewa bagi karyawan yang bersangkutan. Dari hasil pembahasan di atas, maka pelaksanaan penilaian prestasi kerja di dalam suatu organisasi sangatlah penting. Dengan penilaian prestasi, pihak perusahaan dapat mengambil tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan yang mengembangkan potensi yang ada pada dari pegawainya. Kemudian ada tujuan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja mempunyai dasar yang sangat penting bagi perusahaan sebagai alat untuk mengambil keputusan bagi pegawainya. Adapun tujuan penilaian prestasi kerja menurut Mila Badria adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu evaluasi terhadap tujuan organisasi. Yang kedua, pengembangan tujuan organisasi. Selanjutnya ada manfaat penilaian prestasi kerja. Nah, menurut Sudarmayanti ditinjau dari berbagai perspektif pengembangan perusahaan, khususnya manajemen SDM, yaitu yang pertama ada perbaikan prestasi kerja, yang kedua ada penyesuaian kompensasi, yang ketiga ada keputusan penempatan, yang keempat ada kebutuhan latihan dan pengembangan, yang kelima ada perencanaan dan pengembangan karir, keenam itu ada perbaikan proses susunan pegawai, yang ketujuh ada ketidakakuratan informasi, yang kedelapan ada kesalahan desain pekerjaan, 9 kesempatan kerja yang adil, dan 10 tantangan eksternal. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi penilaian prestasi kerja. Melaksanakan penilaian prestasi kerja yang baik bukanlah hal mudah. Ada berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang akan mempengaruhi penilaian prestasi kerja karyawan. Berbedanya lingkungan dan bentuk organisasi serta kurangnya kemampuan dan motivasi penilaian dalam melaksanakan penilaian dapat mempengaruhi penilaian yang dilakukan hingga bisa mengakibatkan bias dalam penilaian. Apalagi ukuran-ukuran yang digunakan bersifat kualitatif. Menurut Sudarmayanti, adanya berbagai bias penilai yang umum terjadi. Bias tersebut diantaranya adalah yang pertama itu halo effect.
halo efek terjadi bila pendapat pribadi penilai tentang pegawai mempengaruhi pengukuran prestasi kerja. Kedua, kesalahan kecenderungan terpusat. Banyak penilai tidak suka penilai pegawai sebagai efektif atau tidak efektif dan sangat baik atau buruk sehingga penilaian prestasi kerja cenderung dibuat rata-rata. Yang ketiga, ada bias terlalu lunak dan terlalu keras. Maksudnya yaitu kesalahan terlalu lunak disebabkan kecenderungan penilai mudah memberi nilai baik dalam evaluasi prestasi kerja pegawai. Kemudian keempat ada prasangka pribadi. Faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seseorang atau kelompok bisa mengubah penilaian. Yang kelima, pengaruh kesan terakhir. Bila menggunakan ukuran prestasi kerja subjektif, penilai sangat dipengaruhi kegiatan pegawai paling akhir atau efek. Kemudian ada syarat-syarat penilaian. Suatu penilaian dikatakan berhasil apabila hasilnya jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam perusahaan. Namun untuk menghasilkan penilaian yang berkualitas, maka dibutuhkan tenaga penilaian yang berkualitas dan berpengalaman. Hasibuan menyatakan bahwa seorang penilai yang baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan penilaian yang jujur, adil, dan objektif, maka penilai haruslah orang yang mengerti tentang faktor-faktor yang menjadi indikator penilai. Yang kedua, penilai harus tegas dan hendaknya mendasarkan penilaiannya pada benar atau salah, baik atau buruknya terhadap unsur-unsur yang dinilai sehingga penilaiannya jujur, adil, dan objektif. Ketiga, penilai harus mempunyai kewenangan formal supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian ada unsur yang dinilai, yaitu menurut Hasibuan, yang dinilai dalam melakukan penilaian prestasi adalah kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan, jabatan, dan organisasi, hasil kerja karyawan baik kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan jabatannya, kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan kedisiplinan karyawan dalam memahami peraturan yang telah ditetapkan. Unsur lainnya yang dinilai adalah kreativitas karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga ia bekerja lebih efektif dan efisien. Kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan rekan, atasan, atau bawahannya, kepribadian karyawan yang ditunjukkan dengan sikap perilaku, kesopanan, dan penampilan serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku kerjanya. Menurut Sudarmayati, umpan balik melalui beberapa pendekatan dibagi menjadi tiga, yaitu sell-on-sell approach, yaitu membahas prestasi kerja pegawai dan mencoba meyakinkan pegawai untuk berprestasi lebih baik. Kedua, tell and listen approach, yaitu memungkinkan pegawai menjelaskan berbagai alasan, latar belakang, dan sikap bertahan mengenai prestasi kerja. Yang ketiga, ada problem solving approach, yaitu mengidentifikasi masalah yang mengganggu prestasi kerja pegawai. Kemudian ada indikator dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama itu ada kerjasama, ya adalah kemampuan seseorang karyawan bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah ditentukan sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Yang kedua, tanggung jawab. Hal ini merupakan kesanggupan seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah diserahkan kepada karyawan dengan sebaik-baiknya dan tindakan yang telah dilakukan. Yang ketiga, kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki atau oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Yang keempat ada kedisiplinan. Kedisiplinan dapat diartikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat pada peraturan yang berlaku, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak membantah untuk menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan. Berikut penjelasan saya mengenai materi penilaian prestasi kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.